Damai sejahtera dari Tuhan Yesus selalu menyertaimu semua, anak-anak Tuhan dimanapun dirimu berada. Akhir-akhir ini kita telah mendengar bahkan melihat sendiri begitu banyak sekali anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengalami kejatuhan oleh karena kedagingan, di mana mereka membawa dirinya terikat dengan hal-hal duniawi, sehingga hal-hal yang datangnya dari Tuhan, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, tidaklah ada dalam hidup mereka lagi. Saudara-saudaraku, sebagaimana kita sendiri mengetahuinya, yang telah tertulis di dalam Alkitab kita, di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-26, di mana di dalam Alkitab kita, di dalam pasal ini telah tertulis ayat demi ayat yang mengajarkan kita untuk hidup di dalam tuntunan roh. Karena sesungguhnya keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan oleh karena itu kita harus benar-benar menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Memang benar saudara-saudaraku, ada banyak hal yang harus kita lewati, yaitu di mana kita akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan yang ingin menggoda kita untuk terlena dengan kehidupan di dalam dunia ini, di mana kehidupan yang jauh daripada aturan-aturan Tuhan, yang jauh daripada perintah-perintah Tuhan, atau ketetapan-ketetapan hukum Tuhan. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, mari kita terus dekatkan diri kita dengan Tuhan, yaitu di dalam doa, begitupun tak terlepas dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam di setiap waktu di mana kita ada. Saudara-saudaraku, aku tahu dengan keadaan atau kejadian di mana hamba-hamba Tuhan yang telah mengalami kejatuhan-kejatuhan dalam hal kedagingan, sebagaimana yang tercatat di dalam Galatia 5. Di sini dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percendiraan, roh pemecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini dia yang membuat banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak bertahan dengan hal-hal ini. Saudara-saudaraku, dengan kejadian di mana anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang telah mengalami kejatuhan oleh karena hidup di dalam duniawi, hidup di dalam kedagingan, sudah pasti kita sebagai jemaat Tuhan akan merasa sedih. Bahkan sampai kita pun ada yang merasa kecewa oleh karena keadaan atau karakter hidup yang telah terjadi perubahan di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang kita percayakan sebagai gembala kita. Tetapi dengan keadaan-keadaan yang telah terjadi, semua ini telah membuat kita mungkin ada yang bersedih hati, bahkan ada pula jemaat Tuhan merasa sampai kecewa dengan hal ini. Tapi satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa inilah masanya di mana Tuhan akan memisahkan rumput dan gandum, ilalang dan gandum. Dan oleh karena itu, inilah masanya Tuhan telah menapis setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umatnya yang benar-benar hidup di dalam perintah-perintahnya, melakukan semua perintahnya, kehendaknya, akan dipisahkan dari manusia ciptaan Tuhan yang hidupnya tidak mau menuruti apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu sendiri. Dan oleh karena itu, jangan kecil hati, jangan kecewa saudara-saudaraku. Tetap tekun, tetap semangat, tetap setia di dalam imanmu. Yakinlah Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita yang benar-benar mau berjalan bersamanya. Saudara, dengan apa yang kukatakan kepadamu, bukanlah berarti diriku lebih baik atau hidupnya sudah lebih tekun di dalam ketaatan akan perintah-perintah Tuhan. Tetapi kita semua belajar untuk tinggalkan hal-hal yang tidak benar itu. Dan oleh karena itu, pada kesempatan kali ini,
Aku sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan sama sepertimu, ingin kita saling memperingati, saling menguatkan di dalam iman kita, sehingga kita tidak terlena dengan hawa nafsu, keinginan daging di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, inilah pesan yang dimana Tuhan memberiku pengertian ini, bahwa kita jangan lemah, jangan kecewa dengan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang melanda anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di zaman ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, aku katakan kepadamu, tetap semangat. Jangan kalah di dalam imanmu. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.